Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita sedang beribadah untuk memperingati hari kenaikan kita Tuhan Yesus Kristus. Allah kita telah hidup dan naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita semua. Jadi mulai saat ini, mulai detik ini, mari kita bawa persembahan kita yang terbaik hanya untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita datang dan sujud di altarnya, karena sesuatu pasti terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya. Di altarnya
ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Dia sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Kami bawa hati hidup kami. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini kita mulai di dalam nama Allah, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Amin. Mulia Bapa bagi Anak serta Roh dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. 1 Korintus pasal 15 ayat 17 dan 18 menjadi nats pembimbing pada pagi hari ini. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Amin. 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 Jemaat silakan duduk. Selamat beribadah. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya, saya percaya hari ini kita semua ini sedang bersuka cita karena Tuhan Yesus kita sudah bangkit dan naik ke surga dengan mencurahkan Roh Kudus ke dalam hati setiap kita umat yang percaya. Maka dari itu bersama-sama mari kita katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini,
urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini apa? Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. minyak Baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Yeay, kita percaya Allah kita nyata kuasanya, amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta David Sarju. Maka dari itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman-Nya. Bersama-sama kita katakan, Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat Rencana-Mu indah bagiku Tuhan. rencana-Mu indah bagiku. Kau ada
dapat akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidup kami Tuhan. di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Hanya Kaulah yang kami pandang Tuhan. Kaulah yang kupandang Benar Tuhan. selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kau Bapa Yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. hanya Kaulah Tuhan yang kami pandang. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu yang begitu luar biasa. Engkau telah rela mati di kayu salib. Engkau menebus dosa-dosa manusia. Engkau telah dikuburkan, namun Engkau bangkit kembali. Membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang maha kuasa, yang telah menang atas dosa dan maut, dan Engkau naik ke surga. Dan hari ini kami peringati kenaikan-Mu itu Tuhan. Namun sebelum Engkau naik ke surga, Engkau memberikan mandat kepada para murid-Mu untuk pergi memberitakan Injil, menjadi saksi-saksi Kristus. Dan biarlah firman-Mu itu juga kami lakukan. Bahwa hidup kami adalah misi, kami adalah rekan sekerja Allah untuk menjadi partner Allah, memberitakan Injil bagi banyak orang yang belum percaya kepada-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini mengingatkan kami bahwa kami harus pergi menceritakan tentang Yesus, menyelamatkan orang-orang yang masih hidup di luar Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, silakan duduk. Ya. Shalom. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian.
hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Tema yang kita bahas bersama pada pagi hari ini, kita renungkan adalah hidup kita adalah misi. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian membaca firman Tuhan di dalam Yohanes 20 ayat 21. Yohanes pasal 20 ayat 21, demikianlah firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya mungkin sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu, kekristenan di Indonesia ini dihebohkan dengan penampakan Tuhan Yesus di berbagai tempat. Ya, katanya Tuhan Yesus pernah menampakkan diri di Jalan Keramat 5, nomor 24 Jakarta. Lalu Tuhan Yesus juga pernah menampakkan diri di Ambon, di Jayapura, Papua, dan juga Tuhan Yesus pernah menampakkan diri di Minahasa, Sulawesi Utara. Nah, tetapi berita penampakan Yesus itu tidak jelas. Tetapi meskipun demikian, banyak orang berbondong-bondong ingin melihat, benar nggak sih bahwa Yesus itu menampakkan diri. Bahkan ya ada pendeta yang berkhotbah di tempat itu. Namun kelanjutannya tidak jelas dan tidak bisa dibuktikan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jauh-jauh hari sebelumnya Tuhan Yesus sudah mengingatkan kepada kita, ya, kepada orang-orang percaya tentang penampakan Mesias palsu. Dalam Matius 24 ayat 4 dan 5 di sana dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke padang gurun. Atau lihat ia ada di dalam bait, ada di bilik, janganlah kamu percaya. Nah, firman Tuhan ini sangat jelas bagi kita. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, Dia hanya menampakkan diri kepada para muridnya dan orang-orang yang khusus pada zaman itu. Jadi Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Petrus, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Kleopas, dan Tuhan Yesus juga menampakkan diri lebih dari 500 orang. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, setelah Tuhan Yesus menampakkan diri, lalu Tuhan Yesus terangkat ke surga dan tidak menampakkan diri lagi sampai sekarang. Nanti Dia akan datang ya untuk kedua kalinya. Selama 40 hari Tuhan Yesus berada di tengah-tengah para muridnya. 40 hari Tuhan Yesus berada di dunia. Dia berkali-kali menampakkan diri, ini menunjukkan kepada dunia bahwa Yesus yang dibunuh, Yesus yang dikuburkan, Dia telah hidup. Ya, sebenarnya berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu kan banyak yang melihat, ya, banyak saksi. Paling tidak para prajurit yang menjaga kubur Tuhan Yesus, nah mereka tahu bahwa Yesus bangkit. Ya, mestinya mereka menjadi saksi utama tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi toh mereka ya disuruh diam. Ya, mereka disogok untuk tidak menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka harus bersaksi bahwa mayat Tuhan Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Jadi banyak orang meragukan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Bahkan para muridnya sendiri juga ragu-ragu
apakah gurunya itu bangkit meskipun Tuhan Yesus berkali-kali mengingatkan kepada mereka pada hari yang ketiga akan bangkit. Nah, ada beberapa tujuan mengapa Tuhan Yesus itu berkali-kali menampakkan diri terutama kepada muridnya. Nah, yang pertama Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Tuhan Yesus ingin membuktikan bahwa Dia benar-benar bangkit dari kematian, ingin membuktikan kepada murid-muridnya bahwa Dia bangkit dari kematian. Jadi kalau kematian tanpa kebangkitan, maka hal itu akan menjadi sia-sia. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17 dan 18 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosa. Demikianlah binasa orang-orang yang mati di dalam Kristus. Inilah pentingnya kebangkitan Tuhan Yesus dan pentingnya Tuhan Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya. Jadi kalau hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, itu sudah melewati Paskah. Ya, setelah 40 hari Tuhan Yesus meneguhkan para muridnya, Tuhan Yesus kembali ke surga. Dan seandainya Yesus tidak bangkit, berarti Yesus hanyalah seperti guru, seperti orang yang baik, tetapi bukan Tuhan. Seandainya Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Mengapa Bapak Ibu? Karena kita percaya kepada orang mati, dan kita masih hidup di dalam dosa. Maka pentingnya kebangkitan Tuhan Yesus di sini. Jadi kebangkitannya itu membuktikan bahwa Yesus yang pernah mati, Dia pernah dikuburkan, tetapi Yesus juga bangkit. Dan Yesus menggenapi janjinya. Jadi kebangkitannya adalah iya dan amin. Jadi seandainya Tuhan Yesus tidak bangkit, ya kita masih menanggung dosa. Kita masih hidup di dalam kutuk dosa. Dan kebangkitannya itu menandakan bahwa pelanggaran kita, dosa-dosa kita, kutuk itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi sangat penting kebangkitan Tuhan Yesus itu. Ya, Tuhan Yesus telah mengalahkan dosa. Tuhan Yesus telah mengalahkan maut. Dia sudah membayar lunas dosa manusia seluruh dunia ini. Dosa manusia seluruh dunia sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi puji Tuhan bahwa Yesus sudah bangkit, dan puji Tuhan juga bahwa Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, coba bayangkan kalau tadi Tuhan Yesus tidak bangkit, maka sia-sia iman kita, kita masih hidup dalam dosa. Dan kalau Yesus juga tidak ke surga, tidak kembali ke surga, Tuhan Yesus tidak naik ke surga, nah maka kita juga sia-sia. Kenapa? Karena tidak ada janji kehidupan yang kekal di surga. Jadi kita bersyukur Tuhan Yesus naik ke surga untuk apa? Untuk mempersiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya, yaitu surga yang kekal. Jadi Tuhan Yesus kembali ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Nah, ini alasan pertama mengapa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para muridnya. Lalu alasan yang kedua adalah Tuhan Yesus berjanji akan memberikan Roh Kudus. Jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan mengumpulkan para muridnya, dan Tuhan Yesus berkata kepada muridnya bahwa mereka akan menerima Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, inilah janji yang sangat luar biasa. Dia membuktikan hidup, lalu dia akan memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya dan juga kepada kita. Jadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, disaksikan oleh para muridnya, 10 hari kemudian Tuhan menggenapi janjinya. Tuhan memberikan Roh Kudus kepada para muridnya. Jadi apa yang mereka alami setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, apa yang murid-muridnya alami setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kehidupan para murid menjadi baru.
Lalu mereka ada semangat, ada gairah untuk memberitakan Injil. Petrus sekali berkhotbah, sangat luar biasa karena karya Roh Kudus, 3.000 orang bertobat. Dan juga jemaat mula-mula ketika mereka menerima Roh Kudus, cara hidup mereka diubahkan oleh Yesus. Dan kehidupan jemaat pada waktu itu menjadi berkat bagi banyak orang. Pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Mengubah setiap kehidupan kita menjadi hidup yang baru. Kita juga dipenuhi oleh Roh Kudus dan kita sudah diubahkan oleh Tuhan Yesus, maka hidup kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Kalau hidup kita sudah diubahkan oleh Tuhan Yesus, maka orang lain bisa melihat kehidupan kita sehingga mereka bisa tertarik dengan kehidupan kita. Karena apa? Ternyata kehidupan kita sudah berubah. Dulu yang suka mencuri, yang suka menipu, tetapi sekarang tidak menipu lagi. Dulu yang suka bohong, sekarang tidak bohong lagi. Dulu yang suka judi, sudah tidak judi lagi. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang mengubahkan hidup orang itu. Dan orang itu menjadi saksi bagi Kristus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, itulah bagian yang kedua. Kemudian bagian yang ketiga, mengapa Tuhan Yesus perlu menampakkan diri sebelum naik ke surga. Bagian yang ketiga adalah bahwa Tuhan mengingatkan kepada para muridnya bahwa ada sesuatu yang harus dikerjakan. Ada tugas yang harus dikerjakan oleh para muridnya. Jadi tugas Tuhan Yesus, karya Yesus selama 3,5 tahun sudah selesai. Tetapi tugas para murid baru akan dimulai. Jadi ketika Tuhan Yesus ke surga, kemudian Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus, itu kehidupan para murid dalam pelayanan baru dimulai. Nah, jadi selama kurang lebih 3,5 tahun itu Tuhan Yesus mengajar mereka, murid-muridnya mereka dibekali dengan kuasa juga. Lalu itu yang harus dikerjakan setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, Tuhan memberikan contoh bagaimana untuk melayani jiwa-jiwa. Tuhan Yesus juga melakukan banyak mukjizat. Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus memberitakan Injil, dan Tuhan Yesus telah menyelesaikan karyanya, pekerjaannya, pelayanannya, misinya secara sempurna. Nah, maka sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan memberikan mandat kepada para muridnya. Apa yang menjadi mandat? Apa yang menjadi perintah selanjutnya pada murid-muridnya? Ya, firman Tuhan tadi mengatakan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Nah, jadi kedatangan Tuhan Yesus ke dunia memiliki misi yang jelas. Pertama, Tuhan Yesus menyelesaikan misinya untuk menyelamatkan orang berdosa, kemudian naik ke surga, dan misi itu belum selesai. Yang harus menyelesaikan siapa? Yang harus menyelesaikan adalah murid-muridnya. Tetapi apakah misi itu hanya berlaku bagi murid-muridnya pada waktu itu? Ya, tentu tidak. Kalau tema kita adalah hidup kita adalah misi, jadi gereja sebagai tubuh Kristus bukan hanya kita menikmati keselamatan, bukan hanya kita menikmati berkat-berkat Tuhan, tetapi berkat itu harus dibagikan kepada orang lain. Keselamatan itu juga harus dibagikan kepada orang lain, mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, gereja harus menjalankan misi Kristus. Gereja harus mempraktekkan misi sesuai dengan kebenaran Kristus. Jadi Yesus itu bukan hanya memanggil, namun sebelum Tuhan Yesus mengutus para murid, dia memperlengkapi mereka. Nah, begitu juga kepada kita, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Tuhan bukan hanya mengutus kita. Tuhan bukan hanya berbicara kepada kita, kamu pergi, tidak. Tetapi Tuhan sudah memperlengkapi kita. Nah, hanya seringkali kita tidak sadar kalau kita ini sudah diperlengkapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebelum murid-muridnya melakukan misi, setelah ditinggal oleh Tuhan Yesus, Yesus itu sudah memberikan perlengkapan kepada mereka, diberikan kuasa kepada mereka. Jadi kuasa yang sama itu juga diberikan kepada kita.
supaya kita juga memberitakan Injil seperti murid-murid Tuhan Yesus. Nah, ini yang perlu kita mengerti bersama. Kuasanya, Roh Kudusnya bukan hanya diberikan kepada para murid, dan Tuhan Yesus bukan hanya menyuruh para murid pada waktu itu untuk melakukan misi. Hal yang sama diberikan kepada kita. Jadi setelah Yesus memanggil dan memperlengkapi para murid dengan kuasa, baru mereka mengutus. Jadi kita harus sadar, kita tidak pergi dulu. Kalau kita pergi dulu, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi secara jelas kalau Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian membaca firman Tuhan, kuasa yang sama, perlengkapan yang sama juga diberikan kepada kita. Jadi tugas Yesus sudah selesai. Maka Tuhan berkata, aku mengutus kamu. Siapa Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian? Ya, kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang saat ini beribadah di rumah. Yesus benar-benar telah mengutus para murid untuk bertindak, pergi memberitakan Injil. Nah, di dalam Markus pasal 16 ayat 15 dikatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, kepada segala makhluk. Jadi tugas panggilan untuk memberitakan Injil adalah salah satu bagian di dalam gereja. Gereja yang hidup adalah gereja yang memberitakan Injil. Dan Injil itu harus diberitakan ke seluruh dunia. Kalau Bapak, Ibu, Saudara membaca secara teliti Alkitab, ya 4 Injil itu mencatat tentang karya Kristus, kemudian juga menyuruh murid-murid Yesus untuk pergi memberitakan Injil. Lalu surat-surat Paulus juga, pentingnya kita memberitakan Injil kepada orang lain. Oleh karena itu Paulus begitu luar biasa. Dia memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi, dia memberitakan Injil juga kepada orang-orang non-Yahudi. Dengan demikian, Injil adalah nafas gereja. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Injil adalah nafas gereja, artinya tanda bahwa gereja yang hidup adalah ketika gereja itu melaksanakan tugas panggilannya sebagai pemberita Injil. Gereja yang hidup adalah gereja yang bermisi. Itu esensi dari gereja. Apabila gereja tidak melakukan pekabaran Injil, maka gereja tersebut bukan gereja yang hidup. Gereja seperti itu hanya sebagai komunitas saja, yang setiap hari mungkin berkumpul, mungkin berdoa, tetapi tanpa ada pelayanan misi. Dan itu adalah gereja yang mati. Keterlibatan dan kelayakan para murid dalam misi hanya dimungkinkan oleh karena ada yang mengutus. Jadi Yesus sebagai inisiator, tetapi Yesus juga sebagai inspirator. Jadi inspirasi dan inisiator itu misi adalah dari Yesus sendiri. Karena Yesus melihat bahwa manusia jatuh dalam dosa, kemudian manusia tidak bisa melepaskan dosa itu, dia misi ke dunia untuk melepaskan dosa itu. Dan itu sudah selesai, maka misi itu diberikan kepada manusia. Nah, Yesus telah menginstruksikan, Yesus telah mengatakan kepada kita untuk bermisi. Jadi kalau tadi firman Tuhan dikatakan pergi, itu artinya apa Bapak Ibu? Pergi berarti kita harus beranjak ya. Pergi itu tidak tinggal diam. Jadi mereka harus beranjak, mereka harus melakukan, melangkahkan kaki untuk melaksanakan misi Tuhan Yesus itu. Mereka harus menjadi pelaksana misi. Jadi mereka harus antusias ya, mereka harus proaktif untuk melakukan misi Tuhan itu. Misalnya Rasul Thomas ketika sudah menerima Roh Kudus, Rasul Thomas pergi ke India. Lalu Rasul Thomas menginjili orang-orang India. Petrus pergi ke Roma, menginjili orang-orang di Roma. Kemudian Rasul Andreas dia pergi ke Rusia, dia pergi ke Yunani. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Nah, jadi tugas ini bukan hanya diberikan kepada para rasul. Kenapa? Tugas ini bukan hanya diberikan kepada para murid. Kenapa? Karena para murid sudah meninggal. Tugas mereka sudah selesai. Nah,
sekarang tugas itu diberikan kepada kita. Sekarang tugas misi itu ada di dalam diri kita. Makanya tema kita adalah sekali lagi, hidup kita adalah misi. Jadi menjadi seorang Kristen berarti kita diutus ke dalam dunia ini. Menjadi seorang Kristen berarti kita harus memberitakan Injil. Kehidupan kita ini harus menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu, pribadi dan lepas pribadi. Diutus oleh Tuhan. Jadi misi adalah usaha untuk menjangkau orang yang mereka masih hidup di luar Kristus. Kita diciptakan untuk sebuah misi. Setiap manusia diciptakan untuk sebuah misi. Allah sedang bekerja di dalam dunia ini menggunakan kita. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita menjadi rekan sekerja Allah. Misi itu menjadi tanggung jawab di dalam kehidupan kita masing-masing. Pribadi lepas pribadi. Jadi Tuhan Yesus memanggil kita itu ada tujuannya seperti para murid. Para murid Tuhan Yesus sudah selesai misinya. Para murid sudah selesai misinya, tapi kita belum selesai. Kita harus melanjutkan misi Tuhan Yesus itu. Jadi kita bersyukur kalau kita menjadi rekan sekerja Allah, kita diutus oleh Allah, ini merupakan hak yang sangat istimewa. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ini menjadi rekan sekerja Allah, berarti kita memiliki apa? Hak yang sangat istimewa. Ini satu kehormatan yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Paulus katakan begini, kita adalah kawan sekerja Allah. Kita partner kerja Allah. Ya, apakah Bapak Ibu dan Saudara percaya bahwa kita rekan sekerja Allah? Percaya enggak bahwa Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita ini adalah rekan sekerja Allah, partner kerja Allah? Percaya? Kalau percaya, Bapak Ibu dan Saudara harus apa? Bermisi. Kita harus memberitakan Injil. Tapi ada alasan-alasan klasik yang membuat orang tidak mau memberitakan Injil. Kira-kira alasannya apa? Hei, kamu harus memberitakan Injil. Kamu harus memberitakan kabar keselamatan. Tapi banyak orang yang beralasan ya Bapak Ibu. Nah, alasan yang pertama mungkin begini, wah saya kan tidak bisa pergi, saya sibuk, ya, saya tidak bisa pergi, nah gitu ya. Nah kalau kita tidak bisa pergi, ya misinya di tempat saja, misi di tempat juga bisa, di mana itu? Menjalankan misi kita di rumah, kita bisa menjalankan misi di kantor, kita bisa menjalankan misi di masyarakat. Ya, tidak bisa pergi bukan berarti membuat kita tidak mau bermisi. Nah, inilah hebatnya Tuhan. Kalau kita sibuk, tapi kita masih bisa bertemu dengan orang. Dan orang itulah kalau belum percaya pada Tuhan Yesus, ya kita harus memberitakan berita itu. Ini yang pertama, sibuk. Lalu ada alasan klasik yang kedua, aduh saya ini bukan orang pintar. Betul enggak? Saya bukan orang pandai. Saya tidak sekolah hamba Tuhan. Jadi saya enggak pandai berbicara. Nah kalau saudara merasa tidak pintar, saudara tidak pandai, jangan mendekati orang-orang yang pandai. Betul enggak? Kalau saudara merasa tidak pintar, saudara tidak pandai, jangan mendekati orang-orang yang pandai. Pendekatannya adalah orang-orang yang saudara anggap setara dengan saudara. Jadi alasan saudara tidak pintar, tidak pandai juga tidak membatasi saudara bermisi. Nah inilah luar biasanya Tuhan. Enggak ada alasan untuk tidak misi. Ya, atau alasan yang klasik juga tadi sudah saya katakan, saya tidak pandai berbicara. Mau ngomong apa? Susah. Mau memberitakan apa? Susah. Tapi kalau saudara ya enggak bisa ngomong, ya jangan mendekati orang yang pandai ngomong. Dekatilah orang-orang yang tidak pandai ngomong seperti saudara dalam pikiran saudara. Saya enggak pandai ngomong ini, ya dekatilah orang yang tidak pandai ngomong. Karena kalau orang yang pandai ngomong, saudara akan kalah, diomongin melulu. Tetapi kalau orang menganggap,
Ya saya nggak pandai ngomong, orang itu ya nggak pandai ngomong. Dekatilah dia. Ya ngomong seperlunya, ngomong seperti apa yang saudara bisa ngomong. Nah bukan berarti diam-diam saja. Cari orang yang tidak pandai bicara. Nah Tuhan Yesus Tuhan itu pernah marah itu ya kepada Musa, kepada Yeremia ketika dia akan diutus oleh Tuhan. Dia mengatakan, aku masih muda, aku tidak bisa ngomong. Tapi itu tidak membatalkan misi dari Tuhan. Tetap Tuhan memilih Musa, tetap Tuhan memilih Yeremia untuk pergi, untuk memberitakan keselamatan, untuk mereka menjadi nabi. Lalu Tuhan menyentuh bibir mereka, Tuhan memberikan kuasa kepada mereka. Nah pertanyaannya adalah apakah kita pernah berdoa supaya Roh Kudus, supaya Tuhan menjamah mulut kita, lidah kita untuk bisa berbicara tentang Injil. Nah ini masalahnya. Jadi kalau saudara mengatakan saya nggak bisa ngomong, saya nggak pintar ngomong, pernah nggak kita berdoa, Tuhan tolong supaya Roh Kudus menjamah bibir saya, menjamah lidah saya untuk memberikan keberanian menyampaikan Injil itu. Nah jadi Bapak Ibu dan Saudara, nggak ada alasan ya untuk kita menolak misi. Berdoalah supaya Tuhan memberikan keberanian kepada kita, ya Tuhan menaruh kuasanya, Tuhan menaruh perkataannya di dalam mulut kita. Jadi tidak pandai bicara bukan alasan untuk apa? Menolak misi. Nah dengan demikian tidak ada alasan apapun bagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian menolak misi, memberitakan Injil. Kenapa? Karena hidup kita adalah misi. Menjalankan misi bisa di mana saja, kapan saja, bisa siapa saja yang kita temui. Gitu ya. Kehidupan ini merupakan berkat dari Tuhan. Kalau kita masih hidup itu berkat dari Tuhan loh. Ya, hidup ini kan singkat. Gitu. Kita nggak bisa ngomong, tetapi kalau kita ngerumpi pandai, betul nggak? Lah Pak, itu kan beda ngerumpi dengan mengabarkan Injil. Memang beda. Bedanya apa Bapak Ibu? Coba. Beda ngerumpi dengan memberitakan Injil apa bedanya? Pak Turi tahu nggak? Mas Yos tahu nggak? Mbak Mentari tahu nggak? Beda kan? Beda. Ngerumpi dengan memberitakan Injil mudah mana? Mudah ngerumpi. Bedanya adalah kalau ngerumpi itu bisa mendatangkan dosa. Betul nggak? Ngerumpi bisa mendatangkan dosa, tapi kalau kita memberitakan Injil mendatangkan apa? Keselamatan bagi orang lain. Nah itu bedanya. Jadi nggak ada alasan untuk kita menolak panggilan misi. Hidup ini singkat, oleh karena itu mari menggunakan hidup ini untuk melayani Tuhan. Hidup adalah kesempatan. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Hidup adalah kesempatan dan hidup ini harus melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, yang di gereja, yang di rumah, kita akan mengimani lagu ini, bahwa hidup ini adalah kesempatan. Bisa menggunakan itu, Mbak Mentari, mic-nya bisa bawa. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini harus melayani Tuhan. Oh, jangan sia-siakan Waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku
aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. bila saatnya, Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan, biarlah lagu ini menjadi komitmen bagi kami sebagai anak-anak-Mu. Menjadi saksi, bermisi menyelamatkan orang lain. Tugas Tuhan Yesus, misi dunia sudah selesai. Tugas para murid yang Kau percayakan juga sudah selesai. Tetapi kami belum selesai untuk menjalankan misi Tuhan itu. Oleh karena itu, Engkau yang sudah memberikan kuasa kepada para murid-Mu, Engkau yang memberikan Roh Kudus kepada murid-Mu, Engkau juga memberikan kuasa kepada kami. Engkau memperlengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Dan biarlah kami Tuhan tidak mengelak. Kami tidak banyak alasan untuk kami tidak melakukan misi. Karena hidup kami adalah misi. Dan biarlah kami menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kami. Di rumah, di kantor, di pekerjaan, di masyarakat. Kami tetap menjalankan misi dari Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta David Sarjo atas firman-Nya yang sudah diberikan. Kiranya firman yang diberitakan ini dapat bertumbuh, berbuah di dalam hati dan pikiran kita dan kehidupan kita masing-masing orang percaya. Dan hidup kita adalah misi. Jadi kita sebagai kawan sekerja Allah, sebagai partner sekerja Allah, mari kita mengabarkan Injil dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita yang akan dilayani oleh Kalam Sihar. Dan kita akan menyanyikan bersama-sama, Saya Mau Ikut Yesus. Meskipun susah, meskipun menderita, kita imani kita tetap ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita memilih untuk mau ikut Yesus sampai kapanpun juga. Saya mau ikut Yesus. Saya mau Tuhan. Saya mau ikut Yesus Sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau Tuhan. Saya mau Ikut Yesus sampai selama-lamanya. Oh, meskipun saya susah, menderita dan
sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita menaikkan setiap doa syafaat kita berdoa. Kami sangat bersyukur ya Tuhan atas anugerah pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam ibadah kami saat hari ini. Bersyukur untuk puji-pujian yang sudah kami naikkan, bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu meneguhkan kami, biarlah firman-Mu membuat kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan dan menjadi saksi-saksi-Mu ya Tuhan. Saat itu Tuhan kami berdoa, menaikkan syafaat kami bagi bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, kami serahkan pemerintahan yang ada, presiden, wakil presiden, kabinet, menteri, MPR, DPR hingga RT RW kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong memberkati mereka. Tuhan pimpin mereka ya Tuhan dalam mengatasi setiap persoalan yang ada. Secara khusus untuk persoalan sosial, ekonomi, dan politik kami serahkan dalam tangan Tuhan. Juga dalam penanganan pandemi COVID-19 ini, kami percaya Tuhan menolong memberkati mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk aparat keamanan, TNI dan Polri kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan terus memberkati mereka. Tuhan terus memakai mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu dalam pergumulan mereka kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami tahu jemaat-Mu banyak mengalami persoalan pergumulan, secara khusus dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Untuk itu kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati mereka, menguatkan mereka, meneguhkan iman percaya mereka untuk tetap bersandar berharap hanya kepada Tuhan. Dan seperti firman Tuhan yang sudah kami dengar, biarlah setiap keluarga melakukan misi mereka, memberitakan kabar baik itu untuk orang-orang di sekitar mereka, untuk keluarga mereka, untuk tempat mereka bekerja, bahkan untuk orang-orang di sekitar mereka ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak Tuhan, jemaat-Mu yang saat ini dalam pendidikan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati mereka dalam pendidikan mereka, mampukan mereka mengikuti pendidikan mereka dengan baik, meskipun harus mengikuti pendidikan online ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan akan memampukan mereka, sehingga mereka kelak menjadi anak-anak yang berhasil di hadapan-Mu ya Tuhan. Berdoa juga ya Tuhan, untuk panitia pembangunan gereja kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap program-program yang sudah dicanangkan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati setiap panitia yang ada Tuhan. Berikan mereka kesatuan hati untuk melaksanakan setiap tanggung jawab yang sudah Engkau percayakan bagi mereka ya Tuhan. Secara khusus untuk rencana pelebaran gedung gereja ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan menolong memberkati, mencukupkan setiap biaya yang dibutuhkan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami, Pak David Sarju kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati dia dalam pelayanannya, berkati dalam keluarganya. Kami serahkan dalam setiap permasalahan pergumulannya, juga Tuhan memberkati. Demikian kami berdoa untuk Pak Edi SS juga Tuhan berkati dalam pelayanannya, dalam keluarganya. Biarlah Tuhan senantiasa melimpahkan berkat-Mu bagi hamba-hamba-Mu dalam pelayanan mereka.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa kami ya Tuhan, ini seruan kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua, tibalah kita di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita kembali kepada aktivitas kita masing-masing dengan bersuka cita, karena kita tahu Allah kita telah hidup dan naik ke surga. Sebab Dia hidup, selalu ada pengharapan untuk hari esok. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Bersama-sama kita katakan anak Allah. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Ada hari esok. Sebab Dia hidup, Sebab Dia hidup. ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Because He lives, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Jemaat Tuhan dan kekasih Tuhan, ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada pagi hari ini sudah selesai. Sekarang mari kita mengarahkan hati kita, pikiran kita kepada Allah untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Soli Deo Gloria, haleluya, amin. Kepada Allah beri puji,
dan Roh Suci. Amin. Amin. Silakan duduk, kita saat teduh sejenak. Ya, selamat beraktivitas Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tetap ikuti protokol kesehatan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita, melindungi kita sepanjang hari ini. Haleluya.